Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 188.1. Wang Dong sudah berbaring di tempat tidur. Bau kering dan sejuk dari selimut yang berjemur di bawah sinar matahari membantunya rileks. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan dia merasa seolah-olah dia bisa mencium aroma yang unik milik Huo Yuhao. Bocah konyol, kami tidak semudah itu lagi, saya pasti akan membantu Anda bersantai. Namun, apakah Anda tahu apa artinya bagi saya untuk membawa Anda kembali ke rumah? Dia bergumam pelan, dan tidak bisa tidak memerah. Untungnya, langit gelap dan membantunya menutupi, jadi itu tidak begitu jelas. Huo Yuhao butuh waktu sedikit lebih lama dari Wang Dong di kamar mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi dengan tubuh dan pikiran yang bersih, dia menyadari bahwa Wang Dong sudah tertidur. Dia tidur sangat nyenyak, dia pasti lelah setelah melakukan perjalanan sepanjang hari. Dia menarik selimut Wang Dong dengan lembut dan berbaring di kasurnya sendiri. Dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya, dan tiba-tiba menyadari bahwa diam-diam mendengarkan pernapasan berirama Wang Dong sebenarnya sangat santai. Dia mengingat sesuatu yang dikatakan Xuan Ziwen tentangnya beberapa waktu yang lalu, melamun pasti hal paling mewah untukmu di hari-hari biasa, kan? Iya, melamun adalah bentuk kemewahan baginya. Jika bukan karena kedatangan Wang Dong, bagaimana mungkin dia berbaring di sini dan mendengarkan napas Wang Dong? Huo Yuhao tiba-tiba menyadari bahwa ia tampaknya telah jatuh cinta pada kedamaian dan ketenangan ini. Dia tanpa sadar melayang ke alam mimpi sementara dia menghitung napas Wang Dong. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan ada senyum tipis di wajahnya dari awal hingga akhir. Satu sedang tidur di tempat tidur, sementara yang lain tidur di lantai. Kedua pemuda ini memiliki pernapasan yang tenang dan seimbang yang sama, dan semua ini menjadi ritme malam. Huo Yuhao masih tertidur lelap ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu menekan punggungnya. Dia bergeser secara tidak sadar, dan tekanan di punggungnya bergerak bersamanya. Dia membuka matanya dengan linglung sebelum dia menemukan, yang mengejutkannya, bahwa sinar matahari sudah membanjiri seluruh ruangan. Jam berapa? Jawabannya datang dari tekanan di punggungnya. Matahari sudah membakar pantatmu, dan kamu bertanya tentang waktu. Huo Yuhao masih terbaring di kasur saat dia memaksa keluar tersenyum dan berkata, yang saya tahu adalah jika Anda terus duduk di punggung saya, kotoran saya akan diperas. Cih, kau sangat menjijikkan. Saya tidak akan duduk pada orang lain bahkan jika mereka menginginkannya. Wang Dong berdiri dengan bangga untuk menyembunyikan rasa malunya dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Huo Yuhao mengulurkan tangan ke belakang dan membelai punggungnya saat dia bergumam, pantatnya cukup besar. Rasanya tidak begitu menakutkan ketika dia duduk di atas saya. Dia melompat dari kasur dan tiba-tiba menyadari bahwa otaknya sedikit pusing. Dia mandi di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela, dan seluruh tubuhnya terasa sangat malas. Pasti seperti ini rasanya rileks. Dia berdiri, tetapi dia segera jatuh kembali ke kasur. Selimutnya belum dilipat dan ada bau harum dan segar yang keluar darinya. Andai saja saya bisa tidur seperti ini dan bangun secara alami setiap hari. Oh, tunggu, aku dibangunkan oleh seseorang yang duduk di punggungku. Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri, dan dia hanya bisa menertawakan kata-katanya sendiri. Mereka mandi berturut-turut dan makan makanan yang tidak benar-benar sarapan atau makan siang, sebelum mereka santai keluar dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Tidak ada yang bisa menghentikan Huo Yuhao jika dia ingin pergi. Selanjutnya, Jing Hongchen tidak terlalu mencurigainya, dia hanya berjalan di antara laboratorium dan asrama setiap hari, dia tidak pernah berjalan di sekitar tempat itu, dan dia juga tidak pernah benar-benar bertanya kepada banyak gurunya. Apa yang diragukan dan dicurigai dari perilaku tertibnya? Keduanya pergi ke kota begitu mereka meninggalkan akademi. Wang Dong menghela nafas kekaguman saat mereka berjalan dan berkata, saya harus mengatakan kota Radiant Kekaisaran Sun Moon sangat megah dan dibangun dengan luar biasa. Kota Radiant ini tidak seperti negara lain yang pernah saya lihat. Alat jiwa sudah meresap di antara warga mereka. Petik 2.
Huo Yuhao berkata, ini adalah keuntungan Kekaisaran Sun Moon, dan itu juga karena mereka memiliki banyak mineral berharga. Apakah kakak tertua-tertua menerima logam langka yang saya kirim kembali? Petik 2. Wang Dong mengangguk. Kami telah memberikan setengah ke akademi dan menyimpan sisanya untuk Sekte Tang, sesuai dengan instruksi Anda. Huo Yuhao berkata, itu bagus. Oh, ya, saya belum bertanya kepada Anda, di mana tepatnya rumah Anda. Kami sudah saling kenal begitu lama, tetapi saya belum pernah mendengar Anda membicarakan tentang rumah Anda. Kamu hanya membesarkan adikmu dari waktu ke waktu. Petik 2. Wang Dong menyeringai secara misterius dan berkata, rumahku tersembunyi di balik awan. Anda akan tahu kapan Anda mencapainya. Petik 2. Tersembunyi di awan. Ulang Huo Yuhao, geli. Apakah kamu mencoba untuk menjadi misterius? Radiant City besar, tetapi mereka berdua mengobrol dengan gembira dan tidak benar-benar merasakan berlalunya waktu. Mereka akhirnya meninggalkan kota Radiant, dan Huo Yuhao tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ayo pergi, Wang Dong mendesaknya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tunggu, ayo bantu aku. Huo Yuhao menggenggam tangan Wang Dong yang ramping dan lembut yang menyerupai tangan seorang gadis, dan menghubungkannya melalui kekuatan Hao Dong. Wang Dong segera merasakan deteksi spiritual Huo Yuhao meluas keluar. Kekagumannya membuatnya lupa untuk terus bertanya. Dia menyadari, yang mengejutkannya, bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao dapat mencakup area yang jauh lebih besar dari sebelumnya, jauh lebih banyak. Dia bisa mengendalikan deteksi spiritualnya dengan ketepatan luar biasa, dan dia bisa mendeteksi detail paling menit. Dengan bantuan Wang Dong, kekuatan spiritual Huo Yuhao bisa mencapai lebih dari 3000 meter dalam satu arah. Dia secara bertahap menoleh, dan mata rohnya memindai kota Radiant seperti radar. Dia secara bertahap menarik kekuatan spiritualnya hanya setelah dia memastikan bahwa tidak ada yang salah. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, biarkan saya membantu Anda melengkapi ini. Dia mengambil alat jiwa dari jembatan 24 Moonlit sambil berbicara. Itu adalah alat jiwa biru yang berbentuk seperti kipas. Itu tidak sebesar itu, dan itu tidak akan menonjol dari kedua sisi jika melekat pada punggung seseorang. Gesper logam dapat mengontrol ukurannya, dan itu merenggang dari bahu dan di bawah ketiak untuk mengamankan item itu, sementara bahkan ada selembar kulit di area yang melekat pada punggung pengguna. Apa ini? Alat jiwa tipe terbang? Wang Dong bertanya dengan heran. Iya, saya membuat ini hanya untuk Anda. Ini adalah alat jiwa tipe terbang kelas 6, dan Anda dapat menggunakannya sekarang. Saya tidak akan menjelaskan prinsip-prinsip kepada Anda, karena Anda toh tidak akan mengerti. Item ini akan memungkinkan Anda untuk mengubah arah dengan lancar dan gesit di langit, dan yang harus Anda lakukan adalah mengendalikan pegangan yang melekat pada bahu. Ketika Anda lebih terbiasa dengan itu, Anda bahkan dapat memasukkan kekuatan jiwa ke dalamnya untuk mengendalikannya. Ini terbang sangat cepat, dan juga sangat gesit. Bahkan insinyur jiwa kelas 6 dari Illustrious Virtue Hall mungkin tidak dapat mencapai standar ini. Petik 2. Wang Dong tidak melawan, dan memakai alat jiwa dengan bantuan Huo Yuhao. Dia memasukkan kekuatan jiwa ke dalam alat jiwa seperti kipas, dan sepasang sayap terlipat muncul dari kedua sisi. Setiap sayap memiliki 3 bagian, dan setiap bagian tumbuh dari tengah dan secara bertahap memanjang keluar. Ada celah kecil di ujung setiap bagian sayap. Alat jiwa tipe terbang kecil ini benar-benar memiliki total 6 lubang. Huo Yuhao memberi Wang Dong penjelasan singkat tentang cara menggunakan alat jiwa ini. Dia awalnya berpikir bahwa Wang Dong masihlah Raja Roh, jadi dia telah mengumpulkan 6 alat jiwa kelas 5 bersama saat menempa item ini, sehingga Raja Roh akan dapat mengendalikannya. Kekuatan jiwanya sendiri tidak kalah dengan Raja Jiwa, jadi dia memiliki model yang sama untuk dirinya sendiri, kecuali itu putih. Wang Dong mencobanya dengan sederhana, dan langsung jatuh cinta dengan hadiahnya. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikannya dengan gesit, dan tidak sulit sama sekali untuk memahami kontrol alat jiwanya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia merasa sangat nyaman dengan itu. Meskipun sayap Radiant Butterfly Goddess-nya membiarkannya terbang, itu jauh lebih lambat dari alat jiwa tipe terbang ini, dan mereka juga tidak cocok untuk terbang dalam waktu lama. Alat jiwa tipe terbang yang diproduksi oleh Departemen Alat Jiwa Shrek yang telah ia gunakan dalam perjalanannya di sini agak berat dan canggung. Produk Huo Yuhao tidak hanya meningkatkan kecepatan terbangnya, tetapi ketangkasan dan kemudahan kontrol modelnya jauh lebih baik. Itu pasti item yang optimal untuk bepergian jarak jauh. Sangat mengesankan.
Wang Dong memberi Huo Yuhao anggukan puas. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, saya hanya berharap Anda tidak menolak alat jiwa seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Ekspresi Wang Dong berubah sedikit dan dia berkata, oh, saya harus mengingatkan Anda bahwa keluarga saya tidak benar-benar menyetujui alat jiwa, jadi Anda tidak boleh menggunakannya di depan mereka jika Anda dapat membantu. Jadi, ketidaksukaanmu akan alat jiwa datang dari keluargamu. Baiklah, saya akan mengingatnya. Petik 2. Ayo pergi, kalau begitu. Biarkan saya mencoba kecakapan terbang hal baru ini. Bagaimanapun, Wang Dong masih muda, dan dia baru saja mendapatkan alat jiwa tipe terbang yang sangat bagus. Dia bersemangat seperti anak kecil yang baru saja menerima hadiah, dan tidak sabar untuk mencobanya. Huo Yuhao menghentikannya dan berkata, jangan terburu-buru. Aku punya sesuatu yang lain untukmu. Wajahnya menjadi serius saat dia berbicara, dan dia mengamati sekelilingnya tanpa sadar sekali lagi sebelum dia meraih sesuatu di pinggangnya dan menghasilkan cincin kecil. Cincin itu seluruhnya berwarna putih perak, dan ada pola-pola sederhana yang digambar halus di permukaannya. Wang Dong menatap cincin itu, terkejut. Yuhao, kamu memberiku cincin. Huo Yuhao membentak, apa yang kamu pikirkan? Ini bukan cincin normal, ini adalah alat jiwa berjenis penyimpanan. Petik 2. Wang Dong berkata dengan datar, itu masih sebuah cincin. Huo Yuhao sedikit ditarik kembali oleh kekeras kepalaannya. Baiklah, ambil barang-barang di dalam. Baik, Wang Dong menatap cincin itu, dan dengan hati-hati meletakkannya di jari tengah tangan kirinya. Cincin itu sedikit besar, dan tepat ketika dia mengerutkan kening dalam menanggapi, cincin itu berkontraksi ketika dia menanamkan kekuatan jiwa untuk mengekstrak item yang terkandung di dalamnya. Itu menutup di sekitar pangkal jarinya dengan baik. Wang Dong terguncang oleh benda itu di tangannya sebelum dia sempat melongo di alat jiwa. Itu adalah entitas yang sedikit lebih besar dari telapak tangannya, mirip dengan lempengan dada bundar. Itu dihiasi dengan dekorasi perak putih di sekitar item, dan ada permata besar yang menyerupai bentuk kaca pembesar di bagian paling tengah. Permata ini berwarna biru pucat, dan ada 6 garis berkilau di permukaannya. Warna-warna aneh memberi orang perasaan menyilaukan dan memusingkan, sementara sinar yang memukau sangat hidup seperti sinar matahari menyinari, mencerminkan lapisan biru di wajah Wang Dong. Soul Land 2 Chapter 188.2. Wow, itu begitu indah. Mata Wang Dong dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuhao, matanya benar-benar berbeda. Itu adalah tampilan yang membuat Huo Yuhao merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Kapan kamu tahu? Wang Dong tergagap gemetar. Huo Yuhao bingung. Cari tahu apa? Bantu saya menyimpan barang ini untuk saat ini. Anda harus sangat berhati-hati, dan Anda tidak bisa membiarkan siapapun melihatnya. Ini adalah safir cahaya bintang, dan ini pertama kalinya saya melihat safir cahaya bintang sebesar ini. Ia juga dikenal sebagai permata spasial, dan mungkin alat jiwa berjenis penyimpanan terbesar di dunia. Jangan pernah mencoba mengeluarkan barang yang disimpan di dalam, dan mengembalikannya kepada saya setelah kami kembali ke Shrek. Petik 2. Wang Dong menatap Huo Yuhao dengan mata lebar. Apakah itu berarti hal ini bukan untukku? Huo Yuhao bingung. Tentu saja tidak. Alat jiwa tipe terbang adalah hadiah saya untuk Anda. Petik 2. Kamu, wajah Wang Dong memerah, dan sorot matanya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Pergi dan mati. Kamu tunggu. Dengan itu, dia mengembalikan safir cahaya bintang yang mempesona ke cincin dan melompat ke udara. Dia melepaskan kekuatan jiwa sebanyak yang dia bisa, dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melonjak ke langit. Hei, tunggu aku. Di mana kemanusiaan Anda? Ini adalah sikap yang kamu berikan padaku ketika aku baru saja memberimu hadiah. Huo Yuhao tidak tahu apa yang terjadi sama sekali ketika dia naik ke langit untuk mengejar. Wang Dong benar-benar terbang dengan sekuat tenaga. Huo Yuhao masih jauh lebih lemah dari Wang Dong dalam hal kekuatan jiwa. Volume kekuatan jiwanya yang padat memastikan bahwa dia bisa menggunakan alat jiwanya yang terbang untuk jangka waktu yang lama, tetapi ledakannya tidak bisa dibandingkan dengan Wang Dong. Dia tidak pernah bisa mencapai ledakan kecepatan Wang Dong ketika dinaikkan menjadi maksimal, dan dengan demikian dia memiliki waktu yang sangat sulit mengejar temannya. Pemahaman Huo Yuhao adalah bahwa mereka seharusnya terbang ke arah timur dan memasuki perbatasan kekaisaran jiwa surgawi. Namun, Wang Dong tidak mengubah arah sama sekali saat ia terbang lurus ke arah utara. Huo Yuhao hanya memulai satu langkah di belakang,
tetapi Wang Dong sudah menjadi titik hitam kecil di depannya. Kenapa dia membuat ulah seperti itu? Huo Yuhao jengkel. Dia akan dengan senang hati memberikan barang normal kepada Wang Dong, tetapi safir cahaya bintang mengandung rahasia yang luar biasa. Barang itu dianggap sangat rahasia bahkan di dalam Illustrious Virtue Hall, dan bisa dianggap sebagai harta karun yang sangat besar. Jika dia bisa mendekripsi dan memahaminya dengan saksama, dia akan bisa mempelajari teknik alat pengetahuan dan pengetahuan jiwa Illustrious Virtue Hall yang bernilai ribuan tahun. Dia pikir akan lebih aman membiarkan Wang Dong membawanya kembali ke Shrek daripada menyimpannya, tetapi siapa yang tahu bahwa Wang Dong akan salah paham. Wang Dong tidak serakah, jadi mengapa dia memiliki reaksi yang kuat dan berlebihan? Wang Dong benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Dia tidak tahu mengapa dia begitu bingung dan marah ketika dia terus melonjak histeris di langit, dan dia juga tidak tahu berapa lama dia terbang. Yang bisa dia rasakan hanyalah bahwa segala sesuatu bergerak di bawahnya dengan kecepatan yang menyilaukan. Alat jiwa tipe terbang Huo Yuhao setidaknya 3 kali lebih cepat dari yang asli Wang Dong, dan kekuatan jiwa yang diperlukan untuk mengoperasikannya hanya sekitar 20% lebih. Dia tidak tahu seberapa jauh dia pergi setelah terbang selama 2 jam. Dia telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa, dan sudah waktunya untuk beristirahat. Emosi Wang Dong agak tenang setelah terbang dengan begitu heboh, jadi dia melambat dan menunggu Huo Yuhao mengejar ketinggalan. Dia melayang tinggi di langit, tetapi dia terus melihat ke belakang untuk memastikan bahwa Huo Yuhao masih mengikutinya di kejauhan sebelum dia melanjutkan perjalanannya. Dia tidak ingin Huo Yuhao kehilangan jejaknya. Wajah Huo Yuhao sedikit pucat. Dia bisa merasakan bahwa meskipun kekuatan jiwanya menyaingi Raja Roh, dia hampir kehabisan. Selanjutnya, dia adalah leluhur jiwa berdering 4. Wang Dong juga memiliki jiwa bela diri kembar, dan juga memiliki kekuatan jiwa jauh lebih banyak daripada tuan jiwa lainnya dari tingkat yang sama. Huo Yuhao sudah menggunakan botol susu 2 kali untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya selama pengejaran, dan dia mencoba yang terbaik. Perkiraannya adalah bahwa mereka telah terbang antara 400-500 km dalam waktu 2 jam. Jika mereka terbang menuju Akademi Shrek, mereka akan mencapai tujuan mereka setelah 4 jam lagi. Kamu, Huo Yuhao menyusul Wang Dong di udara, tetapi napas dan auranya tidak seimbang, jadi dia tidak bisa bicara. Mereka terbang terlalu cepat, sehingga hambatan udara mengepung mereka dari depan sampai ke titik bahwa mereka harus menggunakan kekuatan jiwa untuk melindungi diri mereka sendiri. Metode Wang Dong sederhana, ia melepaskan jiwa bela diri, dan sayap Radiant Butterfly Goddess menutup di depannya, secara alami melindungi tubuhnya. Dia hanya perlu membuka celah kecil sehingga dia bisa melihat jalan ke depan. Huo Yuhao harus menggunakan pelindung jiwa pelindungnya atau Armor Empress S untuk terus menangkis perlawanan angin. Kekuatan jiwanya secara bertahap berkurang menjelang akhir, jadi dia tidak punya pilihan selain mengurangi mekanisme perlindungannya karena takut kehilangan Wang Dong. Angin yang berhembus bertiup ke arahnya sampai wajahnya berubah pucat pasi. Dia hanya bisa mengatakan arah yang mereka tuju dengan deteksi spiritualnya karena dia tidak bisa membuka matanya dalam angin kencang. Apa yang salah dengan saya? Wang Dong terus mengawasinya, terusik, tapi hatinya sakit. Tubuh Huo Yuhao bergidik di langit, dan matanya tiba-tiba tertutup sebelum dia langsung jatuh ke tanah. Wang Dong ketakutan dan dia berteriak, Yuhao. Dia anjlok dan merilis kapasitas maksimum alat jiwa tipe terbangnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan segera menyusul Huo Yuhao yang jatuh bebas, memeluknya erat-erat saat dia merasa sangat menyesal mengisi hatinya. Apa yang saya lakukan? Dia hanya meminta saya untuk mengurus sesuatu, dan dia bahkan memberi saya hadiah. Bagaimana saya bisa melakukan ini padanya? Kehidupannya sebagai siswa pertukaran di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul yang jahat selama 2 tahun terakhir telah cukup sulit. Bagaimana saya bisa membuat lebih banyak masalah baginya? Dia terus memeluk Huo Yuhao, dan dengan cepat menyalurkan sisa kekuatan jiwanya ke tubuh Huo Yuhao saat mereka perlahan-lahan melayang. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berdua turun ke tanah. Jangan menakuti aku, Yuhao. Bagaimana perasaanmu? Ini salahku, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak pergi seperti itu. Tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. Wang Dong tidak bisa lagi peduli tentang di mana mereka berada, dan dia tidak bisa lagi peduli tentang preferensi agamanya untuk kebersihan. Dia duduk di tanah dan membiarkan Huo Yuhao beristirahat di pahanya sambil terus menanamkan kekuatan jiwa padanya. Dia sangat cemas dan khawatir matanya menjadi merah. Yang benar adalah bahwa ia menjadi sedikit irasional karena kekhawatiran yang berlebihan.
Dengan kepribadian Huo Yuhao, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya dan mengerikan? Dia memang mengkonsumsi banyak kekuatan jiwa, tetapi tidak mungkin dia tidak memiliki energi yang cukup untuk melayang ke tanah. Dia ingin menakuti Wang Dong dan menunggu dia datang, dan kemudian dia mengibaskan kepalanya untuk melampiaskan frustrasinya sendiri. Namun, Huo Yuhao merasakan perasaan tidak nyaman dan nyaman dalam pelukan Wang Dong. Aura Wang Dong yang bersih dan segar, dan bantal, nyaman, yang luar biasa ini di belakang kepalanya berarti Huo Yuhao tidak tahan lagi untuk menggoda Wang Dong. Saya baik-baik saja. Saya baru saja mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa. Lain kali, katakan saja kepada saya jika Anda tidak senang tentang sesuatu, jangan lakukan itu lagi. Huo Yuhao memaksa matanya terbuka dan bergumam dengan lemah. Biarkan aku istirahat sebentar. Berhentilah memberi saya kekuatan jiwa, Anda juga harus beristirahat. Petik 2. Ya. Wang Dong buru-buru setuju, dan sikapnya yang patuh sangat berbeda dari bagaimana ia telah bertindak sebelumnya. Huo Yuhao tertawa sedikit di dalam ketika dia terus berbaring malas di paha Wang Dong. Dia merasakan kegembiraan katarsis ketika dia santai setelah terbang dengan panik untuk waktu yang lama. Mungkin dia terlalu lelah, tetapi dia tidak merasa bahwa bertumpu pada paha Wang Dong tidak pantas. Perasaan istirahat dan melamun ini begitu menyenangkan. Dia memikirkan kembali pidato Wang Dong malam sebelumnya, dan dia merasa sangat nyaman saat ini. Emosinya yang tertutup rapat dihaluskan dan disiram sekali lagi, dan tanpa disadari dia tertidur begitu saja. Wang Dong memperhatikan wajah Yu Hao yang kelelahan dan mulai merasa minta maaf ketika dia membelai dan menyisir rambutnya, yang berantakan dari semua angin itu, sementara dia mulai mengamati sekeliling mereka. Mereka berada di daerah berbukit, dan ada bukit-bukit kecil tinggi dan rendah di sekitar mereka. Bukit-bukit ini tandus, dan rasanya seperti berada di padang pasir. Namun, bukit-bukit menghalangi pandangannya, jadi dia tidak bisa melihat terlalu jauh. Ada gunung raksasa tidak jauh dari mereka, yang telah menghalangi pandangan Wang Dong bahkan dari udara, dan membuatnya memutuskan untuk berhenti. Dia tidak bisa terus terbang tanpa tujuan, dia tidak tahu di mana dia akan berakhir jika terus berjalan. Suhunya jauh lebih dingin daripada Radiant City. Ini berarti mereka berada di dekat daerah utara, dan itu juga berarti mereka cukup jauh dari tujuan semula. Dia mengangkat tangannya dan menatap cincin perak di tangan kirinya. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, dia mengambil tulang dari telur. Lupakan, saya akan mengembalikan permata biru kepadanya, tapi saya tetap menyimpan cincinnya. Dia tidak bisa memaksanya keluar dari tangan saya, Huff. Huo Yuhao masih tertidur lelap, dan Wang Dong memikirkan hal-halnya sendiri sementara mereka berdua secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan jiwa mereka. Tiba-tiba, bumi tampak bergetar, dan suara samar guntur bisa terdengar di kejauhan. Wang Dong tertegun sejenak, apakah akan turun hujan? Tapi, bagaimana bisa guntur menyebabkan tanah bergetar? Huo Yuhao masih tidur nyenyak ketika dia tersentak bangun, dan dia melompat, memberi Wang Dong kejutan. Ada apa, Yuhao? Wang Dong bertanya. Huo Yuhao meletakkan jari telunjuknya di bibirnya ketika dia mulai mendengarkan dengan seksama. Pelatihan Ultimate Soldier Plan memungkinkannya untuk mempertahankan kewaspadaannya dalam keadaan apapun, bahkan ketika ia tertidur pulas. Ini bukan sesuatu yang bisa berubah dengan mudah. Guntur bergulir disertai dengan getaran di tanah muncul sekali lagi, itu lebih jelas daripada kejadian sebelumnya, dan itu berlanjut untuk waktu yang lebih lama. Itu adalah meriam jiwa. Huo Yuhao segera berdiri dan menarik Wang Dong dari tanah. Dia telah memulihkan kekuatan jiwa dalam tidur nyenyaknya, dan langsung terhubung dengan kekuatan jiwa Wang Dong. Kekuatan Hao Dong mereka mulai beredar dengan cepat. Soul Land 2 Chapter 188.3. Kimia mereka terlalu mengesankan. Huo Yuhao tidak harus memanggilnya, tapi cahaya emas tulang kiri lengan Wang Dong bersinar dengan cahaya keemasan karena semua elemen cahaya dengan cepat berkumpul ke arahnya sebelum mereka dengan cepat diubah menjadi kekuatan jiwa dan dimasukkan ke dalam kekuatan Hao Dong mereka. Huo Yuhao mengambil 2 botol susu yang terisi penuh dengan kekuatan jiwa, mengambil satu untuk dirinya sendiri, dan memberikan yang lain kepada Wang Dong. Mereka mengisi kembali kekuatan jiwa mereka secepat mungkin. Tidak peduli apa yang terjadi, yang terbaik adalah mereka menghadapinya dalam keadaan optimal. Guntur yang bergulir terus menggelegar, dan suara-suara itu berangsur-angsur menjadi lebih keras, seolah-olah mereka semakin dekat dan lebih dekat dengan mereka. Huo Yuhao segera membuat keputusan yang tenang namun tepat.
Dia mengangkat satu jari ke sisi gunung di kejauhan dan berkata, suara-suara itu datang dari arah itu. Saya dapat menilai dari skala bahwa setidaknya ada 50 meriam jiwa di atas kelas 4 yang ditembakkan secara bersamaan. Namun, bumi terus berubah, dan kemungkinan orang yang menggunakan meriam jiwa berlari untuk hidupnya. Petik 2. Dia menatap langit ke arah itu. Setitik cahaya keemasan muncul di dahinya sebelum membentang menjadi garis vertikal dan perlahan-lahan terbuka. Eye of Destiny-nya telah diaktifkan. Eye of Destiny menatap ke cakrawala, dan Huo Yuhao berkata dengan heran, wow, ada lebih dari 10.000 aura orang di sana. Wang Dong meliriknya dengan tatapan aneh dan berkata, Yuhao, kamu menjadi semakin mirip monster. Anda bahkan bisa melihat itu. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, saya awalnya tidak bisa, tetapi kekuatan spiritual saya sangat meningkat sekali lagi, dan mata takdir saya berevolusi. Lautan mental kedua mata takdir terhubung dengan laut spiritual tubuhku, sehingga kekuatan spiritualku bisa bergerak di antara mereka. Saya juga telah mengembangkan kemampuan Eye of Destiny. Petik 2. Mereka memiliki pemahaman yang diam-diam, dan tidak ada pihak yang membicarakan tentang permainan tangkapan yang baru saja mereka mainkan. Episode telah berakhir, dan itu bukan masalah besar. Wang Dong mengoreksi emosi dan mentalnya, dan Huo Yuhao bukan tipe yang tidak kenal ampun atau jenis yang harus menanggung dendam. Ayo pergi, tidak peduli siapa mereka, ini adalah bisnis Sun Moon Empire. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Wang Dong berkata dengan acuh tak acuh. Kekaisaran Sun Moon sekarang menjadi bagian dari benua Douluo, tetapi tumbukan lempeng tektonik beberapa ribu tahun yang lalu masih membuktikan bahwa mereka adalah orang luar, yang menyebabkan 3 kerajaan yang semula milik benua Douluo menolaknya. Ini juga salah satu alasan utama mengapa Kekaisaran Sun Moon menyembunyikan pikiran invasi. Huo Yuhao terkekeh. Jangan terburu-buru, mereka masih cukup jauh. Dengan kecepatan kita, mereka tidak mungkin mengejar kita. Saya ingin Anda merasakan betapa mistik dan menakjubkannya Eye of Destiny. Petik 2. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Keingintahuan Wang Dong terguncang. Huo Yuhao berkata, tutup matamu. Saya akan berbagi deteksi spiritual saya dengan Anda. Petik 2. Sejauh itu, bukankah itu di luar jangkauan Anda? Oh, tunggu, mata nasib Anda dapat meningkatkan keterampilan jiwa mata roh. Wang Dong akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Huo Yuhao. Suara-suara yang datang dari sisi lain terasa seperti mereka hanya 5 km jauhnya. Bisakah dia masih menggunakan deteksi spiritual pada jarak seperti itu? Huo Yuhao meraih tangan Wang Dong. Mereka telah memulihkan sekitar 60% kekuatan mereka melalui kekuatan Haodong dan botol susu mereka. Huo Yuhao memejamkan matanya, dan mata takdir di dahinya perlahan-lahan terbuka dan menatap jauh keluar cakrawala. Lapisan cahaya keemasan yang menenangkan terpancar darinya, yang meresap keluar sebelum perlahan-lahan terkondensasi menjadi sinar pucat cahaya keemasan yang menembus ke kejauhan. Deteksi spiritual berbagi dengan semua yang dimilikinya di mata takdir. Huo Yuhao bisa melakukannya sendiri, tetapi dia dibatasi oleh kekuatan jiwanya, dan dia tidak mampu mengeluarkan banyak dari itu, dan dengan demikian dia biasanya tidak akan pernah menggunakan kemampuan ini dengan boros. Namun, dia saat ini memiliki pasangan yang baik di Wang Dong di sampingnya, jadi dia tidak khawatir mengeluarkan terlalu banyak kekuatan jiwa, dan dia juga berusaha pamer. Eye of Destiny beroperasi terus-menerus. Wang Dong merasa seolah-olah gambar yang tak terhitung muncul di benaknya. Gambar-gambar ini terbang melewati dengan kecepatan menyilaukan, ke titik di mana semuanya tampak buram. Kecepatan mereka perlahan berkurang, dan dia menyadari bahwa dia bisa melihat awan dan kabut di langit. Perspektifnya dari langit kira-kira 200 meter di atas tanah, dan dia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas saat dia melihat ke bawah. Ada kerumunan orang di kejauhan. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, setidaknya ada 10.000 prajurit yang mengejar. Visinya menjadi lebih dekat, tetapi itu menjadi jauh lebih lambat, yang mungkin berarti bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao telah mencapai batasnya. Wang Dong berbisik, jangan memaksanya. Baiklah, Huo Yuhao mengakui. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan deteksi spiritual pada jarak yang luar biasa, dan dia tidak berharap efeknya sebagus ini. Meskipun kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan, menyelidiki pada jarak yang begitu jauh membuat konsumsi itu sepadan. Tugas pengintaian berada di atas tanggung jawabnya dari pelatihannya di Ultimate Soldier Plan. Mereka bisa melihat dengan lebih jelas ketika visi mereka menjadi semakin dekat. Ada 2 kelompok orang.
Ada sekitar 100 orang yang berlari di depan, dan mereka sangat cepat. Mereka semua memiliki alat jiwa, tetapi tidak ada satu orang pun yang menggunakan alat jiwa tipe terbang. Tingkat budidaya kelompok ini tampaknya layak, dan Huo Yuhao dapat mengetahui dari cahaya cincin jiwa mereka bahwa mereka semua memiliki setidaknya 3 cincin. Namun, alat jiwa yang mereka gunakan lebih campur aduk dan tidak merata. Mereka terus berlari sementara mereka melepaskan kemampuan alat jiwa mereka dari waktu ke waktu untuk menangkis musuh-musuh mereka. Namun, masalah terbesar yang dihadapi insinyur jiwa tingkat rendah saat menggunakan alat jiwa adalah jangkauan efektif serangan mereka. Bahkan meriam jiwa yang tidak mengunci target mereka tidak dapat mencapai lebih dari 500 meter sebelum mereka menjadi insinyur jiwa kelas 4. Tentara yang mengejar mereka dari belakang rapi dan teratur. Mereka tidak maju secepat itu, tetapi mereka mengembang dengan 2 sayap yang menyerupai penjepit besar saat mereka secara bertahap menekan sekelompok orang di depan mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong cepat mengerti mengapa orang-orang di kelompok pertama tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang. Ada insinyur jiwa di antara kelompok yang mengejar mereka, dan ada beberapa dari mereka juga. Tidak ada banyak perbedaan dalam standar insinyur jiwa. Namun, dalam situasi seperti ini, kelompok dengan pasukan besar yang memperkuat mereka memiliki keunggulan absolut, dan ini terutama terjadi karena ada lebih dari 2.000 kavaleri di dalam pasukan. Ini membuat pengejaran mereka jauh lebih cepat dan lebih mematikan. Insinyur jiwa di tengah-tengah kelompok pengejar dimaksudkan untuk menegaskan kontrol. Mereka tidak datang untuk menutup, dan hanya menembakkan serangan mereka sendiri dari waktu ke waktu. Kedua belah pihak telah mengaktifkan pelindung jiwa mereka, dan tidak ada yang lengah. Pada titik ini, siapapun yang menggunakan alat jiwa tipe terbang akan segera menjadi target utama. Ini adalah pertama kalinya aku melihat perang antara insinyur jiwa dalam skala seperti itu. Huo Yuhao sangat ingin tahu, tetapi kelompok yang melarikan diri berlari tepat ke arah mereka, dan mempertahankan deteksi spiritualnya pada jarak yang sangat jauh juga berdampak buruk padanya. Tepat ketika dia hendak menarik mata takdir dan deteksi spiritualnya, tubuhnya tiba-tiba bergidik dan matanya membeku di lokasi tertentu. Wang Dong secara alami bisa melihat apa yang dilihat Huo Yuhao. Orang-orang yang menarik perhatian Huo Yuhao adalah 2 gadis muda di antara kelompok yang melarikan diri. Salah satu dari mereka mengenakan jubah prajurit putih, sementara yang lain membawa meriam besar dan mengenakan jubah prajurit biru. Bagaimana mungkin mereka? Seru Huo Yuhao. Siapa mereka? Wang Dong bertanya dengan curiga. Huo Yuhao berkata, apakah Anda ingat Juzi dan Keke yang saya ceritakan? Mereka termasuk di antara kelompok pelarian. Huo Yuhao menutup mata nasibnya saat dia berbicara. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan membiarkan Anda memutuskan. Wang Dong tampak sangat tenang. Jika dia sendirian dengan Huo Yuhao, dia mungkin akan membuat ulah, tetapi dia menunjukkan kepercayaan mutlak dan rasa hormat terhadap temannya di saat-saat penting seperti ini. Mata Huo Yuhao menyipit saat dia menatap Wang Dong. Ini sangat berbahaya. Wang Dong tersenyum dan berkata, pernahkah aku takut akan bahaya saat aku bersamamu? Huo Yuhao tertawa. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka selama aku masih hidup. Ayo pergi. Dia meraih tangan Wang Dong saat dia berbicara, dan mereka berlari ke depan saat mereka mengaktifkan alat jiwa tipe terbang di punggung mereka. 6 pilar kekuatan jiwa meledak dari masing-masing punggung mereka dan mendorong mereka secara eksplosif ke udara, dan mereka bangkit dari tanah dan segera terbang ke depan. Huo Yuhao sengaja mengendalikan gerakannya, dan mereka hanya terbang sekitar 5 meter di atas tanah. Para prajurit yang mengejar dari kedua sisi mulai mendekat, dan kelompok yang melarikan diri mengambil kesempatan sebelum mereka akan dikelilingi untuk menerobos celah di depan mereka. Huo Yuhao bisa melihat dari kejauhan bahwa Juzi dan Keke berada di barisan depan dari partai yang melarikan diri. Kelompok insinyur jiwa ini menemukan penerbangan panik mereka, dan Keke segera mengangkat meriam berat di tangannya. Jika ada musuh yang menghadang mereka di depan dalam kondisi mengerikan seperti itu, peluang mereka untuk bertahan hidup akan menjadi lebih ramping. Pada saat ini, sebuah suara muncul di pikiran Juzi dan Keke. Ini aku, Huo Yuhao. 5 kata sederhana menyebabkan kedua gadis kecil itu gemetar hebat. Mata Keke dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan ketika dia berteriak, dia ramah, dia di sini untuk membantu kita. Juzi tidak berbicara. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan ada ekspresi yang tidak bisa dipahami di matanya. Bagaimana mungkin dia? Huo Yuhao dan Wang Dong dengan cepat menutup jarak. Alat jiwa tipe terbang mereka melambat, dan mereka secara bertahap mendarat di samping Juzi dan Keke.
Berhenti berlari, musuhmu telah benar-benar mengelilingi kamu. Ini adalah hal pertama yang dikatakan Huo Yuhao ketika dia menyentuh tanah. Pada saat ini, sekelompok insinyur jiwa yang dipimpin oleh Zhu Zi dan Keke telah melarikan diri ke sebuah bukit. Bagaimana kabarmu di sini? Zhu Zi bahkan tidak melihat Wang Dong, yang jauh lebih tampan daripada Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah satu-satunya orang di matanya. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun. Zhu Zi masih sangat cantik, kecuali kulitnya sedikit lebih gelap dari sebelumnya. Dia tampak jauh lebih sehat daripada biasanya, sementara perilakunya memiliki sedikit keberanian. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, mungkin ini nasib kita. Apa situasinya? Petik 2. Zhu Zi menjawab, ini adalah prajurit yang memberontak melawan kekaisaran. Seorang duke di utara telah memberontak, dan dia ingin mendirikan negaranya sendiri. Kami di sini untuk memadamkan pemberontakan. Petik 2. Ini adalah takdir mereka. Wang Dong akhirnya bertemu Zhu Zi. Article 97 of